Salam Jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Jemaat terkasih, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-12. Lalu berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bukti takut akan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita membaca konteks Kejadian 22 secara keseluruhan, ini Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya, sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Ishak adalah anak yang dijanjikan oleh Allah, yang kelahirannya ini adalah satu mujizat, karena Ishak ini dilahirkan oleh Sarah pada masa tuanya. Pada masa dia sudah menopause, tidak mungkin lagi hamil dan melahirkan, tetapi Allah membuat mujizat begitu luar biasa sehingga Sarah bisa hamil dan melahirkan Ishak bagi Abraham. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita melihat bahwa Tuhan memerintahkan untuk Ishak dipersembahkan. Tentu ini bertentangan dengan janji Allah sebelumnya bahwa Abraham akan punya anak, dan anak ini adalah Ishak, dan anak ini akan menjadi satu bangsa yang besar. Dari anak inilah keturunan Abraham akan menjadi seperti bintang di langit dan juga pasir di laut. Tetapi ini semua Allah tujukan bagi Abraham bukan semata-mata mengambil anaknya, tetapi untuk melihat bagaimana iman Abraham kepada Tuhan. Tuhan menguji iman Abraham. Jemaat Tuhan yang terkasih, sekarang ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya, apakah ada pertanyaan balik dari Abraham bahwa bukankah Allah sendiri yang berjanji bahwa dari anak inilah akan lahir keturunan-keturunan Abraham yang akan menjadi seperti bintang di langit dan juga pasir di laut. Tetapi kita melihat dari firman ini bahwa tidak ada satupun kata penolakan dari Abraham menolak perintah Tuhan atau menunda-nunda perintah Tuhan, atau Abraham merasa khawatir, takut, dan lain sebagainya. Tidak, tetapi malah Abraham segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kejadian 22 ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi Abraham langsung pergi ke tempat di mana Allah menyuruh dia untuk mempersembahkan anaknya bagi Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita melihat sikap Abraham ini menunjukkan bahwa Abraham adalah orang yang benar-benar setia kepada Tuhan. Tetapi terlebih daripada itu, Tuhan melihat bagaimana kesetiaan Abraham, dan Tuhan menyatakan bahwa benar-benar ia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita melihat Allah memerintahkan kepada Abraham untuk dia tidak apa-apakan anak itu, karena sudah terbukti bahwa dia adalah orang yang benar-benar takut kepada Tuhan. Anaknya pun ia serahkan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, karena takut akan Allah, Abraham berkorban memberikan anaknya. Pengorbanan yang besar dilakukan untuk Tuhan. John MacArthur berkata bahwa dari kisah Abraham ini mau menyatakan bahwa iman yang sejati tidak hanya nampak dalam pengakuan, tetapi juga dalam tindakan nyata yang diiringi dengan pengorbanan. Abraham melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, dengan pengorbanan yang begitu
luar biasa karena takutnya akan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Allah juga melihat bahwa Abraham karena takut akan Tuhan, ia tidak segan-segan memberikan yang terbaik dari dalam dirinya, yaitu anaknya sendiri. Kita melihat di bagian terakhir dari firman ini, Allah berkata bahwa engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Takut akan Allah mencakup rasa hormat, kasih, dan juga ketaatan Allah. Takut akan Allah mencakup rasa hormat, kasih, dan ketaatan Abraham kepada Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa takut akan Tuhan membuat kita menjadi taat kepada perintah Tuhan dan bersedia berkorban bagi Tuhan. Abraham berkorban bagi Tuhan, memberikan anaknya. Kita mungkin bisa berkorban bagi Tuhan dengan waktu kita, tenaga kita untuk pekerjaan Tuhan. Yang berikut yang bisa kita belajar dari firman Tuhan ini adalah bahwa takut akan Tuhan membuat kita dengan kerelaan hati memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan. Abraham tidak segan-segan memberikan anaknya, diserahkan kepada Tuhan. Kita pun, apa yang paling berharga dari dalam hidup kita? Pekerjaan kita, uang kita, harta kita, semua yang ada dalam hidup kita, harusnya kita tidak segan-segan memberikannya untuk Tuhan. Kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Semua yang ada dalam diri kita, kita masih sehat, kita masih kuat, persembahkanlah untuk Tuhan di dalam pelayanan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan menolong kami, untuk kami bukan hanya berkata bahwa kami takut akan Tuhan, tapi ada tindakan nyata di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami mau berkorban bagi-Mu ya Tuhan dalam pelayanan yang kami lakukan, dan kami memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetap jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.